membangun tabel depresiasi untuk capex yang baru, belanja mesin yang baru. Kita akan membangun tabel ini menggunakan fungsi yang berbeda. Jadi memang pembuat model itu memiliki batasan yang tidak terbatas. Waktu dia membangun model, dia bisa sampai pada hasil yang sama dengan mengkombinasikan fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Dan kita akan coba melihat bagaimana kalau misalkan fungsi lain kita terapkan untuk mencari ini. Apakah memungkinkan? Ya, memungkinkan, sangat memungkinkan. Jadi tergantung dari kreativitas dan pengetahuan pembuat model. Kita akan gunakan sekarang model fungsi yang berbeda. Kita akan coba menggunakan data yang sama. Data ini akan kita gunakan kembali untuk melihat bagaimana kalau kita menerapkan fungsi yang berbeda. Nah, ini kita coba terapkan. Saya copy dulu rumusnya. Oke, ini saya hapus. Nah, jika sebelumnya kita menggunakan tiga kondisi, if sini, saya sekarang akan menggunakan if, dua kondisi. Jadi dalam if ini, dia hanya dua kondisi, maksimal dua kondisi, tidak bisa lebih. Sedangkan yang ini kan dia bisa mengakomodasi lebih dari dua kondisi ya untuk if sini. Dan kita udah demonstrasikan dia menggunakan tiga kondisi. Sekarang kita akan menggunakan if. Nah, kita gunakan if. Nah, untuk membangun if ini kita perlu melihat kondisi mana yang mau dibangun dulu. Kita mulai dari yang ketiga dulu. Kita mulai yang ketiga dulu. Jika sumbu Y lebih besar dari X. Ini kan sumbu Y. Jika tahunnya ya. Jika ini kita kunci lebih besar dibanding X. Ini. Kita kunci barisnya. Apa yang terjadi? Dia harus 0. Karena dia kan di kondisi yang ketiga. Dia harus 0. Seperti yang ini 0, 0 semua ini kan karena dia kondisinya Y lebih besar dibanding X. Nah, kita tes ya. Nah, seperti ini kan. Nah, memang yang memenuhi kondisi ini adalah yang 0, yang angka 0 memenuhi kondisi. Contohnya yang ini 2027 lebih besar dibanding 2026, maka hasilnya 0 ya, 0. Kalau dia kondisinya memenuhi, dia akan masukkan hasil yang ini. Kalau dia tidak memenuhi, maka false. Nah, false ini memang kita belum berikan dia kondisi kedua, ini yang false ini harusnya nanti angka. Nah, sekarang kita bangun kondisi keduanya. Karena di sini dia hanya, if ini hanya mampu menampung dua kondisi, sedangkan kita perlu dua kondisi lagi, ini udah kita pakai satu kondisi, berarti tinggal satu ya. Maka kita masukkan if lagi, if dalam if ini yang namanya nested if. Nah, if yang kita bangun sekarang adalah kita fungsi yang pertama nih, yang kuning, jika Y sama dengan X. Jika, kita letakkan di sini dulu, jika Y, ini kita kunci, karena kita akan nanti kita geser, sama dengan ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah depresiasi. Karena jika sumbu Y sama dengan sumbu X sama, maka yang pasti terjadi adalah tahun pertama depresiasi. Tahun pertama depresiasi. Dan tahun pertama depresiasi itu tergantung dari kapan belanja modalnya ini diasumsikan. Kapan asumsi belanja modal ini diasumsikan? Kapan belanja modal itu akan terjadi? Apakah di tengah tahun atau di awal tahun? Artinya di sini kita akan masukkan kondisi ini. Cuma kita perlu letakkan 1 per. Kenapa 1 per? Karena kalau 2 ini kan artinya belanja modal di tengah tahun. Berarti kan dia 1/2, artinya setengah tahun dia. Jadi kan 1, 2 itu kan hanya dummy saja. 1 itu untuk full year, 2 itu untuk half year. Nah, untuk yang 2 ini
Karena ini nanti akan jadi pengali. If yang ini akan jadi pengali. Jadi di sini kita perlu, kalau 2 itu berarti setengah, kalau 1 itu 1/1 ya berarti dia full year. Ini kondisi kalau sama. Nah, berarti di sini udah ada 2 kondisi. Ini kondisi yang pertama, kondisi kedua. Nah, kondisi ketiga adalah kondisi kalau misalkan sumbu tahun X-nya lebih besar dibanding Y. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasti depresiasi full year. Depresiasi full year 1. Katakan 1. Nah, ini sebenarnya apa sebenarnya fungsi if ini? Ini akan kita kalikan dengan depresiasi per tahun. Ini kita kunci dulu. Jangan lupa minus residunya ini. Residunya kita kunci absolut. Dibagi dengan masa manfaat ekonomis. Masa manfaat ekonomisnya mana ini? Kita tutup. Kita tes dulu. Nah, ini ada yang salah ini. Data yang salah ini. Ini ternyata belum dikunci kan. Ini 1/85-nya ini belum dikunci. Ini absolut harusnya. Nah, benar. Kita lihat dulu ya. Ini kita pilih 2. Kita pilih 2 di sini. Ini 2. Artinya belanja modalnya dilakukan di tengah tahun. Dan asumsinya 4 tahun. Asumsi manfaat ekonomis 4 tahun. Nah, di sini. Berarti di sini memang tahun pertama setengah dari tahun-tahun berikutnya di sini kan. Karena kan ada residu 1000. Residu 1000. Ini residunya nyambung nggak nih? Residunya nah ini kan. Ini 4 tahun. 4 tahun kalau 2 juta berarti per tahunnya. Oh, ini nggak nyambung ini. Ini kita sambungkan dulu ke sini. Skenario disamakan. Nah, ini kan. Kalau dia 4 tahun, 2 juta ini berarti memang per tahunnya 500.000. Hanya saja yang tahun pertama karena ini setengah tahun, kalau asumsinya di sini setengah tahun, belanja modalnya mulai setengah tahun, maka memang di tahun pertama itu 250 depresiasinya. Tahun berikutnya baru full year 500, 500, 500 kan seperti itu. Hanya saja di sini kalau kita tes, di sini kita jadikan 2 tahun. Nah, ini kita jadikan 2 tahun, dia ini lebih dari 2 juta, 4,5 ini. Padahal di sini 2 juta. Nah, dalam hal ini kita perlu pembatasan. Nah, ini kan hasil harusnya seperti yang di atas sudah benar. Kita perlu pembatasan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menempatkan fungsi minimum lagi. Fungsi minimum di sini, minimum, jadi kita minta dia menghitung mana yang lebih kecil nilainya dan akan dipilih yang lebih kecil. Minimumnya apa? Minimumnya adalah nilai ini, yang merupakan depresiasi per tahun, dibandingkan dengan ini, kita berikan ini, minus residual, ini, kita absolutkan, minus sum. Nah, sum ini adalah akumulasi depresiasi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kita mulai dari sini sampai ini ya. Nah, ini kita kunci agar dia tidak bergerak, jadi akan memanjang. Semakin kita ke kanan, dia akan semakin memanjang. Kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat dulu seperti ini hasilnya. Kita copy. Nah, kita copy ke bawah. Nah, hasilnya sama seperti di atas. Kita lihat dulu.
Kita tes, ini 2 tahun, ini misalkan 3 tahun, iya. Kalau ini misalkan kita rubah jadi full year, ya, full year seperti ini. Nah, kita lihat rumusnya. Fungsi pertama ini adalah untuk membuat angka 0 kalau misalkan tahun Y lebih besar dibanding tahun X. Ini tahun Y, sama seperti yang ini kan. Kondisi kedua ini, kalau misalkan tahunnya itu sama, maka lihat kondisinya adalah belanja modalnya kapan dilakukan dikalikan dengan depresiasi per tahun ini. Depresiasi per tahunnya ini. Dan ini akan dibandingkan nilai minimum antara ini dengan nilai sisa yang belum terdepresiasi. Jadi waktu dia sudah mentok sampai di 2 juta, sampai di 2 juta minus residual, maka dia tidak lagi melakukan depresiasi. Nah, fungsi itu kita letakkan di sini, fungsi minimum itu tujuannya untuk itu. Jadi dia akan memilih mana nilai antara nilai depresiasi tahunan dengan nilai yang belum terdepresiasi. Nah, di sini karena ini 3 tahun, maka dia udah fully depreciated di tahun ketiga. Artinya di tahun keempat sudah nilai yang belum terdepresiasi 0. 0 dibandingkan dengan 666,667 banding 0 ya, dipilih yang 0. Sehingga di sini di memasuki tahun keempat dia sudah tidak ada lagi depresiasi. Itu fungsi minimum ini. Dan kalau kita lihat yang ini sum ini fungsinya adalah akumulasi depresiasi. Jadi kalau kita semakin bergeser ke kanan, dia juga akan mengikuti sumnya kan. Jadi memang ini akumulasi depresiasi. Nah, seperti itu. Nah, memang hasil yang atas ini harus sama dengan yang bawah, kita tes lagi ya. Kalau ini 2, sama. Kalau ini 1 tahun, sama. Kalau ini 4 tahun, nah hasilnya sama. Nah, ini ada alternatif. Saya akan berikan perlihatkan rumusnya. Nah, kalau kita bandingkan mana yang lebih pendek, adalah yang bawah. Apakah lebih rumit? Ya, kalau paham sih nggak rumit, kalau paham. Cuma untuk pemula mungkin ini perlu pemahaman, sering latihan. Sering latihan, apa maksudnya ini. Ini adalah alternatif kedua dalam membangun tabel depresiasi. Masih ada fungsi-fungsi lain yang bisa dikombinasikan untuk membangun tabel depresiasi.